Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran IPS kelas 9. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang pasar bebas. Secara umum, pasar bisa diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi. Tetapi dalam ilmu ekonomi, pasar adalah sarana bertemunya permintaan dan penawaran. Ini artinya tidak mengharuskan penjual dengan pembeli untuk selalu bertemu. Pasar terdiri daripada dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Tetapi ada juga istilah pasar bebas. Apa yang dimaksud dengan pasar bebas? Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Pasar bebas atau dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi atau pembedaan terhadap kegiatan ekspor dan impor. Kebijakan perdagangan bebas umumnya mempromosikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Kedua, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Ketiga, akses ke pasar yang tidak diatur, akses informasi pasar yang tidak diatur, dan yang terakhir, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Berikut ini adalah organisasi-organisasi atau badan pengelola pasar bebas di dunia. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah bentuk-bentuk integrasi ekonomi ASEAN. Artinya, semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara menerapkan sistem pandangan bebas. Tujuan utama organisasi MEA yang pertama adalah MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan usaha kecil menengah atau UKM. Kemudian tujuan utama yang kedua adalah MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Tujuan yang ketiga, MEA sebagai pasar tunggal berbasis produksi internasional. Dan tujuan yang keempat adalah MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Organisasi yang kedua adalah ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas. Tujuan dibentuknya ASEAN Free Trade Area yang pertama adalah menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Tujuan yang kedua, menarik lebih banyak foreign direct investment. Dan tujuan yang ketiga, meningkatkan perdagangan ASEAN. Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Latar belakang berdirinya organisasi APEC adalah akibat runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunis dan Eropa Timur yang berubah menjadi sistem ekonomi liberal dan bebas. Sedangkan tujuan pembentukan organisasi APEC yang pertama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi
melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Tujuan yang kedua, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Dan tujuan yang ketiga, tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. Selanjutnya, tujuan daripada organisasi APEC yang keempat adalah meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah, dan yang terakhir adalah mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Pembentukan MEE dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi dan politik negara-negara pasca Perang Dunia Kedua yang mengalami perpecahan dan kekacauan. Gagasan pembentukan MEE berawal dari ketika Prancis dan Jerman Barat memiliki keinginan untuk melakukan kerjasama dalam sektor industri baja dan batu bara. Tujuan dibentuknya organisasi MEE. Yang pertama, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup dan memperluas lapangan kerja. Kemudian yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Tujuan yang ketiga, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Sedangkan tujuan yang keempat, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Organisasi terakhir adalah WTO atau World Trade Organization. WTO adalah organisasi perdagangan dunia, merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Ada 7 tujuan daripada dibentuknya organisasi WTO. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas, membantu produsen barang dan jasa, serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional, menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminasi. Dan selanjutnya tujuan yang keenam adalah menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional, dan yang terakhir menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Nah, baik anak-anakku sekalian, sekarang kalian sudah memahami pengertian daripada perdagangan bebas dan kalian juga sudah bisa mengidentifikasi organisasi-organisasi pengelola pasar bebas yang terdapat di dunia. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.